Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarak farada alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal rasulil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Muqarrabin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini, malam ketiga kita melaksanakan salat sunnah tarawih. Kita masih diberikan kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Di samping nikmat-nikmat lainnya, yaitu nikmat kesehatan di masa pandemi ini yang sudah setahun berlalu. Mungkin ada di antara kita, di antara saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, anak kita yang lebih dahulu meninggalkan kita, tidak bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kita menikmati bulan tersebut. Tidak semua di antara kita bertemu dengan bulan Ramadan bisa menikmati ibadah-ibadah yang Allah sudah wajibkan kepada kita, yang terutama yaitu ibadah puasa. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tuqlaqu fihi abwabun nar fihi lailatun khairun min alf syahr.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian. Apabila ini disampaikan kepada sahabatnya, bermakna juga kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir pada saat ini melaksanakan salat Isya berjamaah dan melaksanakan salat sunnah tarawih. Diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk berpuasa. Maknanya apabila kita bertemu dengan bulan Ramadan, wajib atas kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pada hari itu, di bulan Ramadan ini, pintu-pintu surga. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, mungkin jauh, sangat jauh kita disebut oleh Allah adalah ahli jannah. Kalau dihitung-hitung, kalau bukan karena kebaikan Allah, mungkin ibadah kita sangat jauh dari kalimat makbulah. Karena tatkala kita bertakbir saja dalam salat, Allahu Akbar, kita ingin khusyuk dalam salat kita. Kita ingin pada malam hari ini sujud kita diterima oleh Allah. Namun apa daya, baru saja kita bertakbir Allahu Akbar, lalu pikiran kita sudah melayang, memikirkan dunia yang hanya hidup di dunia ini kita sementara. Banyak pikiran kita, baik itu mengenai anak-anak kita, harta kita, makanan kita, semuanya masuk dalam ibadah salat kita. Baru saja kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita ingin khusyuk, terganggu. Kita memikirkan nanti bagaimana untuk sahur kita. Jangan sampai bulan Ramadan tiba, namun kesibukan dunia mengganggu daripada ibadah-ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat selaku hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberi kesempatan menikmati bulan Ramadan. Kita ingin berharap, kita ingin salat di Masjidil Haram, tarawih terakhir 10 terakhir daripada bulan Ramadan, kita ingin sujud di sana. Namun apa daya, Allah tidak beri kita kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah tarawih di Masjidil Haram. Dulu kaum Quraisy diberi kesempatan oleh Allah berada di Masjidil Haram. Kaum Quraisy ini diberi kesempatan di Masjidil Haram, di mana doa di tempat tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
namun sayangnya dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kesempatan tersebut tidak diraihnya, tidak diambilnya. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Masjidil Haram. Ini kafir Quraisy berada di dalam Masjidil Haram. Padahal kalau dia beriman saja kepada Allah dan Rasulnya, di mana salat tersebut di tempat tersebut dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan dari tempat-tempat lainnya. Namun kafir Quraisy ini bukan dia menyembah Allah di tempat tersebut, dia menaruh berhala mereka di sekeliling Ka'bah tersebut. Dia memakaikan berhala tersebut dengan telur burung unta. Lalu dia memakai anting-anting di telinga mereka. Lalu dia sembah berhala tersebut. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaral Quraisy, ya ma'syaral Quraisy, wallahi laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismail. Wahai kafir Quraisy, demi Allah, laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismail. Sesungguhnya engkau telah menyimpang daripada agama bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu dia menjawab Rasulullah, ya Muhammad, aku melakukan ini di bangunan ini yang dimuliakan oleh Allah. Tujuannya aku agar mendapatkan cinta dari Allah. Namun caranya salah. Yang ia lakukan salah. Padahal di tempat yang mulia, siapa saja yang berdoa di tempat tersebut dikabulkan oleh Allah. Dia memohon ampun, diampuni oleh Allah. Dia taubatnya diterima oleh Allah. Begitu juga kita bertemu dengan bulan Ramadan, Allah berseru, siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang memohon ampun akan diampuni oleh Allah. Siapa yang bertobat di bulan ini akan diterima tobatnya. Namun cara yang dilakukan oleh kafir Quraisy salah. Dia melakukan tanpa daripada ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Ramadan yang sudah kita lakukan, setiap tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita lakukan kewajiban kita berpuasa, lalu kita salat sunnah tarawih, namun tidak berdampak apa-apa. Padahal pada intinya kalau kita menjalankan ibadah puasa, tujuannya agar menjadi manusia yang bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi makna bagi kita. Walaupun di masa pandemi kita masih jaga jarak, salaman juga bil qulub, dengan hati. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak mengurangi daripada kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Walaupun di masa pandemi ini kita masih dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga Ramadan ini Ramadan yang mubarak, keberkahan untuk kita tidak akan kita dapati di tahun-tahun yang akan datang, di mana Ramadan tiba, pandemi masih ada. Mudah-mudahan pandemi berlalu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa, semoga Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma. Allahumma ja'al baldatan Indonesia aminatan mutmainnah. Allah jadikan negeri kita yang aman, yang tentram, yang jauh daripada virus corona. Isrif anna minal bala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.